Pembacaan firman Tuhan 9 November 2023 dari kitab Hagai. Hagai ayat 1 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka, pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Demikian. Dilanjutkan dengan Markus pasal 4 ayat 1 sampai 20 nanti Ibu Sarma
Kemudian diteruskan sama Ibu Lucy ayat ke-21 sampai 41. Silakan Ibu Sarma dari Markus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 4 ayat 1 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Baik, saya sambung. Markus 4 ayat 21 berbunyi demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga,
untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, akan apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menabur benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu? Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih Pak Gindo. Amin. Barusan Pak Gindo ngomong nggak kedengeran, Pak. Oke, langsung aja. Sudah kedengaran suara saya ya? Ya, oke.
Oke, baik, kelamaan. Oke, kita tampilkan Hagai 1 ayat 5. Nah, ini bagus ya, Hagai 1 ayat 5. Hagai 1 ayat 5. Ya, Hagai 1 tolong dikasih warna. Mana tadi? Oleh sebab itu, ya, We'atahkoh Adonai Sevaot, ya, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan keadaanmu, menarik sekali kata perhatikan keadaanmu ya, saudara. Dari dia berkata Simu, ya, Simu Levavkem Al Darkekem, ya. Oke, terima kasih, Pak Yuda. Ya, oke. Bagus ya, saudara ya. We'atahkoh Adonai Sevaot, Simu Levavkem Al Darkekem, ya. Coba lihat ya, perhatikan keadaanmu, itu dari kata apa, saudara? Tempatkan Levavkem, tempatkan hatimu, saudara. Ya, ini bilang perhatikan keadaanmu itu berasal dari tempatkan hatimu, ya. Simule Favkem al Darkekem, ya, pada jalan-jalanmu, saudara. Ya, wah tadi bagus sekali, saudara ya, ayat tentang Markus 4, semuanya tentang menabur, saudara. Ya, tentang taburan, tentang pertumbuhan. Yang pertama ada penabur yang menabur benih, saudara. Ya, ada menabur yang menabur benih. Benih itu adalah firman Tuhan, saudara. Nah, kedua ada menabur lalang dan gandum, saudara. Kita nabur gandum, tapi kemudian ada yang nabur lalang, dan lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Ya, luar biasa, saudara ya. Nah, kalau kita cerita tentang penabur ini, saudara ya, maka kita sedang cerita apa yang kita kerjakan, satu, dan apa yang Tuhan berkati, saudara. Ya, satu tentang menabur firman Tuhan, ya, dan kedua ada di situ menabur gandum, ya, benih yang tumbuh ya, menabur benih, lalu makin tinggi, ya, lalu tiba-tiba masa penuaian tiba, saudara ya. Oh sorry, bukan lalang dan gandum, tapi yang masa penuaian tiba, saudara ya. Yang lalang dengan gandum nanti di ayat yang lain. Terus kemudian ada biji sesawi, saudara ya, biji sesawi. Di mana biji yang paling kecil, lalu ditabur, lalu tumbuh menjadi besar sekali. Ya, kita kembali, kamu menabur tapi kamu tidak bisa menuai, saudara. Ada banyak sekali kita sudah bekerja capek sekali tiap hari, saudara ya. Siapa di sini yang kerjanya capek, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, banting kepala, banting-bantingan, saudara ya. Banyak sekali, Anda capek, berlelah, tapi nggak ada hasil. Ngalamin nggak, saudara? Kerjanya 10, hasilnya, iya kalau cuma 1, kadang-kadang malah nggak ada. Ya, kerjanya 10, hasilnya cuma 1, kadang-kadang nggak ada lagi. Waduh, itu sial bener itu, saudara ya. Itu yang namanya sial itu. Sebentar ya, ini jelek tampilannya, saudara ya, miring ya. Saya lupa tampilannya, saya ganti dulu ya, biar kalau gini lebih bagus. Nah, gini lebih bagus ya. Jadi banyak orang ya menabur, bekerja dengan jerih lelah, tapi nggak ada hasilnya, saudara. Ya, mengapa, saudara? Ya, kalau Anda lihat tadi, seharusnya kita menabur bisa karena Anda menabur di tempat yang salah, saudara. Kan 3 yang itu kan tempatnya salah, di tepi jalan, terus apalagi tadi di tanah yang berbatu, di semak belukar. Berarti kan Anda menabur di tanah yang salah. Saya tidak cerita tentang firman Tuhan dulu nanti, tapi kita cerita bekerja yang normal. Berapa banyak dari Anda bekerja dengan luar biasa sekali, tapi nggak ada hasilnya. Ya, capek ya, saya pernah mengalami hal itu, saudara ya. Capek sampai putus asa rasanya, saudara ya. Waduh, saudara, kalau ngerasain gitu, Anda jangan nanya orang lain, nanya saya saja, saya tahu rasanya capek sekali. Saya kerja, gajinya gede, tapi nggak ada yang saya bawa pulang, saudara. Gajinya gede, sudah puluhan juta, tapi serupiah saja nggak dibawa pulang, gila ya.
cuma buat buka tutup lubang saja utang, saudara. Ngalamin gitu enggak? Ya apa gajinya gede, Pak? Saya gajinya malah nggak ada, Pak. Nah itu apalagi, tambah sial lagi. Mending saya gajinya gede, ngerasain duitnya muter, saudara ya. Ya ini nggak ada duitnya sama sekali, Anda ngerasain begitu? Nah, Anda sedang berada di bawah kutuk. Ya, Anda sedang di bawah kutuk, saudara. Ya. Nah, saya tidak cerita Anda bekerjanya salah atau segala macam ya. Kan ada istilah bekerjalah dengan cerdas. Ya, bukan bekerja dengan lebih keras, bukan, tapi bekerja lebih cerdas. Ya, saya setuju bekerjalah dengan cerdas. Tapi yang paling penting bekerjalah dengan keberuntungan. Anda mau kerjanya hebat kayak apa, pinter, sarjana, profesor, Anda mau lihai, mau nipu sekalipun, kalau bukan waktumu, kalau bukan berkatmu, sial aja, saudara. Uangnya cuma lewat doang, mending ada yang ngeresep, saudara. Ya, jangankan ngeresep, saudara, bahkan kamu punya apa juga ke bawah semuanya, kan tadi kan dikatakan kan, kita nggak punya apa-apa malah diambil semua, yang ada padanya malah hilang semua, ikut kaput kabeh, saudara. Ya kan, duitnya bukannya ngumpul malah ke bawah semua. Pak, gimana sih kerja kok bukannya tambah bener malah kaput kabeh, malah gerong, setiap kali kerja malah tambah minus, sekali kerja tambah minus, ngalamin gitu nggak? Karena kamu berada di bawah kutuk. Ya, apakah kutuk itu adalah sesuatu yang sial, pokoknya kutuk, saudara. Mau kutuk turunan lah, kutuk apalah, kutuk apa, enggak urusan 3 turunan, 7 turunan, pokoknya itu namanya sial. Ya, ya, saudara, itu yang namanya sial. Lalu bagaimana dong kita harus menanganinya? Saudara, kita menanganinya dengan tadi ya, perhatikan ya jalanmu. Ya, tadi firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 5 ya. Nah, itu apa, saudara? Katakan ya, simu levav kem al dar kekem. Hatimu ya, hatimu ada di jalanmu. Artinya kalau kamu melakukan sesuatu dengan hati, saudara, dengan hatimu, saudara, bukan dengan perasaan doang, tetapi kamu di situ hatimu masuk ke dalamnya. Melakukannya bukan dengan asal-asalan kamu kerja pengen duit, atau Anda kalau bekerja motivasinya adalah uang, kalau Anda bekerja motivasinya adalah karir, bekerjamu motivasinya adalah karena ambisi, karena buang waktu, maka disitulah kesalahanmu, saudara. Tetapi kamu bekerja dengan hatimu, levavkem. Saudara, bekerja dengan hati itu nggak main-main, saudara ya. Bukan cuma pakai feeling, perasaan, bukan, saudara ya. Kan Anda sering dengar kan, oh kerja dengan hati ya. Feelingmu, ayo kerja pakai feeling, perasaan. Nyetir mobil, saya kalau di Eropa nih ya, Anda nyetir dengan hati itu dimarahin sama instrukturnya. Saya di Malang ya, saya kan ujian SIM gagal ujian berapa kali, saya udah 2 kali, saudara, tapi 3 kali. Terus dibilangin, kamu itu, saya bisa mundur, ya saudara, bisa lurus, saudara ya. Mundur saya bisa lurus, dikasih mundur 20 meter, 40 meter saya bisa lurus, saudara ya. Sampai instrukturnya bingung. Wah, ini mundur, masuk, langsung ya, sambil mundur, sambil masuk ke parkiran gitu. Oh ya gampang buat saya dari umur 15 tahun saya sudah setir mobil, saudara ya. Gampang buat saya. Tetapi waktu jalan maju, ya, instruktur ini sampai ngomong, kamu tuh nyetir pakai mata, jangan pakai hati. Dia bilang begitu. Saya bingung, Pak, saya nyetir menir, kita itu melakukan sesuatu itu dengan hati, bukan cuma dengan mata. Iya, tapi kamu tuh nggak pakai mata, kamu pakai hati. Iya, saudara. Saya kalau jalan suatu, mau ke kiri, nganan, lawang saya merem aja dari Tegal Jakarta, merem aja saya nyampe kok, saudara. Serius, saudara, saya pernah mulai dari Brebes itu ngantuk ya. Nggak tahu tiba-tiba udah nyampe Jakarta. Nyampenya kapan nggak tahu, saudara. Gimana caranya Oke, saya bisa nyetir sampai Jakarta. Wah, itu berkali-kali dulu saya nyetir sambil ngantuk itu, sambil tidur itu. Istilahnya kan nyetir sambil merem aja nyampe saya kok. Itu namanya nyetir dengan hati. Kalau di sini nggak lulus, saudara ya. Di sini nggak lulus. Nyetir itu udah pakai mata, bukan pakai hati, katanya dia begitu ya. Mata. Selalu dibentak mata. Karena saya nyetir pakai feeling ya, saudara ya. Nah, kali ini Anda diajarin kerjanya bukan pakai mata, suruh pakai hati, ya. Karena itu simu, tempatkan hatimu dalam jalanmu, saudara. Itu bahasa letterleknya.
tempatkan hatimu, hati kita, di mana ada Roh Kudus itu, ya kan? Di jalanmu, derek. Ya, derek itu jalan, derek. Kalau derek hem berarti ada banyak jalan. Ya, derek hem ya. Ada banyak jalan. Nah, dari semua jalanmu, apapun yang kamu lakukan, ya, tempatkan hatimu itu di situ, saudara. Ya, tempatkan hatimu di situ. Di mana Roh Kudus yang ada di dalam hatimu itu, taruh di situ. Maka, ya, maka kamu akan bisa memutuskan, kamu akan bisa menimbang dengan bijaksana, maka hatimu akan menjadi bijaksana, maka keputusan-keputusan itu bijaksana. Kalau Anda bekerja karena Anda pengen uang, karena Anda bekerja karena pengen karir, Anda bekerja karena gengsi, Anda bekerja karena mengisi waktu, ya hasilmu ya begitu-begitu saja. Tapi begitu kamu taruh hatimu di sana, bukan karena pekerjaan itu sendiri, tetapi karena hatimu tertaruh di sana, hati yang dibimbing oleh Roh Kudus, saudara. Ingat pelajaran pemuridan kemarin, apakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah rema. Jadi hatimu itu harus selalu penuh dengan rema, dan hatimu itu ada di jalan-jalanmu. Rema itu selalu ada di jalan-jalanmu. Begitu kamu berjalan dengan kekuatanmu sendiri, begitu kamu jalan dengan otakmu sendiri, dengan mata jasmanimu, maka segala sesuatunya Anda hanya ukuran mata jasmani, tetapi ketika kamu mengukur hidupmu dengan hatimu yang dipenuhi, diterangi oleh Roh Kudus, maka kan beda, saudara. Ya, bagaimana orang Israel bisa memenangkan perang melawan ini, saudara, melawan musuh-musuh, dikeroyok ya, saudara ya. Mengapa, saudara? Karena orang Israel punya rema. Apa itu rema? Kembali ke Sion, saudara. Dia punya rema dan dia imani rema itu, orang-orang ini, saudara. Mereka tidak pernah kalah sekalipun. Tidak ada kata kalah, katanya si Benyamin Netanyahu ya. Enggak ada kata kalah. Tidak ada siswa, tidak ada kata kalah. Pilihannya cuma mati atau menyerah. Sudah pilihannya. Wah, ngeri sekali kalau sudah begitu, saudara ya. Kalau Hamas mikirnya apa? Jihad, mati. Pokoknya cuma mati atau mati. Kalau orang enggak. Menang atau menang. Enggak ada kata kalah. Ya kenapa, saudara? Mereka punya rema. 2000 tahun pengharapan itu menjadi rema dalam hidupnya. Kalau Anda gimana, saudara? Seberapa teguh pengharapan Anda akan janji Tuhan? Janji yang mana, Pak? Ya janji bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan kamu asal kamu tetap tinggal di dalamnya. Tuhan selama ini tinggalkan masalahnya, kita sering tinggalkan Tuhan, saudara ya. Tinggallah di dalam kasih-Ku, kata Tuhan. Makanya tadi diawali dengan menabur firman Tuhan di dalam hati yang bersih, hati yang subur, yang lembut, lemah lembut. Makanya berbahagialah orang yang lembut hatinya, orang yang rendah hatinya, yang mau diajar, yang mau belajar, mau diajar, mau ditegur. Orang ngeyel, orang jujurnya ajur, kayak apa? Jujur ajur, jujurnya minta ampun, tapi kamu tidak rendah hati, kere kamu, saudara. Waduh, ngedan, saudara ya. Iya beneran, Anda tidak jujurnya minta ampun, tetapi Anda nggak rendah hati, kere, saudara. Karena kamu harus rendah hati. Kenapa? Karena kuncinya dari kerendahan hati supaya kamu mudah diajar, satu. Kedua, supaya Roh Kudus bisa berkuasa dalam hidupmu, bukan egonya kamu. Makanya pertama kali penabur itu didahului dengan menabur firman Tuhan di tanah yang subur. Bukan di tanah yang berbatu, bukan di tanah yang semak-semak belukar, bukan di tanah yang di mana burung-burung mematuk firman Tuhan. Ya, disimpan. Ya, di hati kita semua firman Tuhan itu. Anda baca Logos simpan, baca Logos simpan. Bukan buat orang lain. Kalau orang lain itu apa? Burung mematuknya itu loh. Anda kasih ke burung-burung itu firman Tuhannya, Anda kasih ke burung-burung lewat itu ya, saudara ya. Anda kasih firman Tuhan, malah firman Tuhan dikasihkan orang lain. Dan itu buat kamu, bukan buat orang lain, saudara. Itulah sebabnya firman Tuhan tidak pernah bertumbuh, karena kamu kalau terima firman Tuhannya dimakan burung. Ya kan, buat orang lain. Anda sendiri yang nggak kebagian, karena firman Tuhan buat orang lain semua. Ya kan? Kedua, saudara ya. Maka benih itu ditabur, ya. Dan benih Tuhan bertumbuh sampai suatu ketika kita akan menuainya. Maka benih itu harus ditabur di tanah yang subur. Benih itu juga bisa berarti dia adalah diakoniamu. Oh, hati-hati, saudara. Anda berdiakonia kepada pendeta-pendeta
yang kaya raya percuma, saudara. Berdiakonialah terutama untuk orang-orang yang miskin. Berdiakonialah terutama untuk orang-orang yang lapar, saudara ya. Itu paling penting. Kemudian untuk penginjilan. Ya, baru kamu diberkati, saudara. Anda harus menabur di tanah yang subur. Tadi firman Tuhan juga, kamu simpan di hatimu yang subur, yaitu apa? Kerendahan hati. Dan juga jangan dikasihkan ke orang. Buat kamu dulu. Ya, kalau kamu yang dengar kedua, kamu harus menabur di tanah yang subur, yaitu apa? Supaya benih itu berbuah berkali lipat. Bukannya malah, oh sembarang nggak mau tahu, kasih ke siapa, nggak ngerti deh. Nggak bisa, saudara. Ya. Dan ketiga, ingat, benih itu sekecil apapun, firman itu ya akan menjadi rema yang besar, menjadi iman yang besar, saudara. Sekecil apapun rema, makanya Anda diwajibkan datang embun pagi. Mungkin Anda hari ini lagi sial, Anda lagi menghadapi ya hari-hari sialmu, tahun-tahun sialmu, jong 5 tahun ya saudara ya, 4 tahun kali 2, 8 tahun, atau 12, atau mungkin sudah 40 tahun kalian sial. Makanya, datang doa pagi, ya ikut, supaya satu benih saja saudara ya, satu rema saja itu bertumbuh menjadi pohon yang besar di mana burung-burung bisa bernaung, saudara ya. Di mana menjadi berkat bagi banyak orang hidupmu nanti. Makanya harus dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, balik lagi ke yang pertama lagi, menaburnya di tanah yang subur. Ya, benih-benih itu disimpan buat dirimu, ditaruh di tanah yang subur, disimpannya supaya bertumbuh. Jangan di tanah yang berbatu, jangan pedulikan dengan kekhawatiran dan betapa kerasnya kehidupan, kepahitan, jangan. Tapi ditaruhlah tanah hatimu yang paling subur. Ya, singkirkan semua kekhawatiran, singkirkan semua kemarahan, dendam, supaya benih itu tumbuh, saudara. Dan jangan buat sok-sok ngajarin orang lain, buat kamu dulu. Ya, kemudian benih ini harus ditaruh, ya dipelihara, dirawat sampai bertumbuh sampai tibanya masa menuai. Ketiga, ya bahwa benih ini ya harus menjadi rema. Ya, kalau benihnya taruh dengan subur, pasti dengan sendirinya akan menjadi rema, saudara, dan menjadi iman yang besar dalam hidupmu. Maka dari situlah keberuntungan itu akan datang. Ajaib ya, saudara, simpel banget ya rumus keberuntungan. Rumus kemenangan pergumulan hidupmu itu cuma itu saja, saudara. Dari mana? Dari hatimu, ya. Simu lefavkem al darkekem. Tempatkanlah hatimu di setiap jalanmu. Tinggal hatimu yang seperti apa. Kalau kamu menempatkan hatimu dengan serampangan, ya hasilnya serampangan. Kalau tempatkan hatimu dengan hati-hati, tempat kamu jaga hatimu, maka hasilnya kan luar biasa sekali, saudara. Ya, maka saya mengundang kalian semua yang ada di komunitas atau siapapun pendengar embun pagi, dengarkan firman Tuhan. Dengarkan, bertumbuhlah di dalam firman Tuhan, bertumbuhlah terus ya dalam perhimpunan ini, tiap hari dengarkan firman Tuhan, diulang-ulang. Saya pun selalu mengulang-ulang ya, saya khotbah pun saya ulang-ulang. Ya, supaya apa, saudara? Saya sendiri pun diberkati. Ya, dan firman itu bukan untuk orang lain, tapi untukmu, saudara. Untukmu, bilang untukku, ya, bukan untuk orang lain, tapi untukku. Ya, maka disitulah Tuhan akan membuat kesejahteraan dalam hidupmu, saudara. Maka semua pilihan-pilihan hidupmu adalah keberuntungan semata. Tuhan Yesus memberkati.